Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita cek dulu ya suaranya ya. Tes tes. Teman-teman semua bisa dengar mungkin ya, bisa komen kalau suara saya udah jelas. Kita absen dulu mungkin ya, dari mana aja ini. Wah, Masya Allah udah pada siap ya ini ya dengar cerita istimewa bareng Kak Yanu dan Mbak Syafa. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Mbak Nadia, terima kasih, udah jelas, aman, alhamdulillah. Saya yang deg-degan. Ini dari mana aja nih teman-teman nih? Wah, ahad-ahad libur, pada liburan gak kira-kira? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warqudatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan walaupun daring ya, tapi alhamdulillah wasilah daring ini banyak banget ternyata ya. Ada yang dari Medan, terus dari mana, Jogja, kemudian Cirebon, Bandung juga ya. Alhamdulillah dengan wasilah online justru malah kita bisa bertemu satu sama lain, dan ini pun terjadi di Ta'aruf Online Indonesia ya. Narasumber kita ini ketemu melalui media Ta'aruf Online Indonesia, padahal mereka ternyata satu daerah gitu, tapi ternyata ikhtiarnya justru ketemu di Ta'aruf Online Indonesia. Alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman nih tentunya udah nggak sabar lagi ya, kira-kira nanti bagaimana sih ceritanya untuk Mas Yanuar dan Mbak Syafa ini bertemu gitu. Sambil kita nunggu requestnya dari Mas Yanuar dan juga Mbak Syafa, kita mungkin bisa absen dulu nih dari Tiara dari Cianjur. Masya Allah. Wah, nggak sabar ya. Mungkin ada yang mau nyolong start dulu, pertanyaan dulu, nanti bisa langsung kami tanyakan. Boleh di chat di kolom question ya, atau kolom pertanyaan, silahkan. Nah, ini bicara tentang Ta'aruf Online Indonesia, tentunya menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri ketika kami alhamdulillah diamanai untuk bisa menjadi wasilah teman-teman semua untuk mempertemukan dan juga untuk menjadi wadah teman-teman semua agar untuk berproses menjadi lebih baik lagi dengan belajar bersama tentunya ya. Jadi teman-teman gak usah minder yang mungkin baru tahu ta'aruf itu seperti apa gitu. Terus bener gak sih ta'aruf itu beli kucing dalam karung atau ungkapan-ungkapan yang lain gitu. Jadi gak usah khawatir, kita belajar bersama di sini, saling berproses, syukur-syukur ketemu jodohnya gitu. Dan kami pun berpesan bahwa ini merupakan alat ya. Sekali lagi ini adalah alat untuk ikhtiar tentunya. Kuasa Allah tentunya mutlak. Bagaimana nanti teman-teman bisa menjemput jodohnya masing-masing melalui Ta'aruf Online Indonesia. Nah, jadi tetap doa maksimal, usaha maksimal, silakan CV-nya disebar setiap bulannya. Atau kalau memang misal dari orang tua juga ada calon, silakan coba dilihat dulu gitu kan. Barangkali ternyata udah nyari di koi, scroll sana sini, ternyata jodohnya 5 langkah dari rumah, kan gak ada yang tahu juga kan ya. Ini kira-kira sudah gabung belum ya Mbak Syafanya? Coba kita yang undang ya. Atau kita hitung bareng-bareng ya. 10, 9, 8, 7, 6. Wah, alhamdulillah. Harus dihitung dulu ini ya. Masya Allah. Aduh, opal. Kompak sekali, alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Yanuar dan Mbak Syafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Panggilannya benar ya? Mas Yanuar ya panggilannya ya? Ya, betul-betul. Dengan Mas siapa ini? Oh, dengan saya Zaki passwordnya gitu ya. Oke. Iya, saya malah lupa kenalan ya, mohon maaf ya. Ya, jadi saya Zaki nih. Biasanya kan Mas Mirza nih. Nah, ini alhamdulillah
Qadarullah Mas Mirza belum bisa memandu acara pada sore hari ini, jadi saya coba gantikan ya. Walaupun mungkin ada beberapa teman-teman yang kangen sama Mas Mirza ya, tapi ditahan dulu. Mungkin pekan depan baru Mas Mirza bisa untuk mandu teman-teman semua. Mbak siapa? Kak Yanuar sehat di sana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Wah, sangat berbinar-binar ya, tampak aura kebahagiaannya. Ini kegiatannya ngapain aja nih Kak? Kalau ahad-ahad sore ini biasanya gitu. Kalau nggak pas live gitu. Kalau lagi weekend ini ya biasanya di rumah aja atau mungkin dengar kajian. Kali ini lagi online ya. Jadi ya kajiannya ya online juga di rumah. Sambil itu ya dibuatin kopi. Atau mungkin kadang pulang ke rumah orang tua ya. Pulang ke rumah orang tua. Dekat Kak. Sama-sama itu kan ya, sama-sama dari Jember ya Kak ya? Ya, sama-sama dari Jember. Beda kecamatan. Wow, istimewa. Dulu pernah kepikiran nggak sih kok bisa ketemunya orang Jember juga, atau memang udah bismillah pengennya nyari yang Jember? Oh, sama sekali. Ketemunya malah tetangga kecamatan loh. Iya, beneran satu kecamatan jadinya. Padahal rencananya itu pengen yang di luar Jember kan, tapi qadarullah ya, akhirnya di Jember juga ya, jadinya ya jadi orang Jember. Nggak boleh jauh-jauh dari orang tua. Dan itu Masya Allah ternyata yang masih satu kecamatan, yang masih satu dusun bahkan sama-sama di Tegal Besar. Iya. Dan tinggalnya domisili sekarang tetap satu dusun di Tegal Besar. Itu kalau sebelumnya pernah ketemu nggak? Pernah papasan di jalan mungkin gitu? Nggak sama sekali. Bahkan ternyata saya itu selama ini melewati tempat kerjanya Mas, dan Mas melewati tempat kerja saya. Ceritanya seperti itu. Ternyata jodoh. Padahal nggak tahu sebelumnya. Mungkin lewat tempat kerjanya ada aura berdebar mungkin, atau gimana enggak ya? Enggak tahu. Ada kantor ya, ada tempat kerja samanya. Jadi unik sekali ya. Biasanya ta'aruf online itu malah ada yang Jakarta ketemu Bandung, ada yang kemarin itu malah daerah Pemalang ketemu orang Jakarta gitu. Ini malah sama-sama sekecamatan gitu ya. Ternyata wasilahnya aplikasi ya, Masya Allah. Iya, jadi ceritanya itu dulu saya ingin nyari orang Jakarta kan, ternyata karena kejauhan, akhirnya cari orang Jawa Tengah, ditolak juga karena nggak dikasih orang tua karena kejauhan. Nyari orang Jawa Timur, Madura, kejauhan juga katanya, ternyata Jember, ya Allah. Sebenarnya bisa jadi doanya minta didekatkan jodohnya ya, deket beneran ya. Iya, usahanya nyari jodoh dari Sabang sampai Merauke, dapatnya satu dusun. Ternyata jodohku tetangga deh. Oh. Terus kalau Mas Yanuar nih, Mas Yanuar itu pakai TOI dari kapan Mas kira-kira? Itu lama nggak sih sampai ketemu Mbak Syafa ini dalam perjalanan petualangan mencari istrinya ini? Ya, sebenarnya panjang sih Mas. Cuma kalau di runut ke belakang mungkin ya kalau nggak salah itu November atau Desember 2020. Tapi waktu itu cuma daftar aja. Terus belum nyari sih. Cuma daftar doang, nggak niat nyari sesuatu di dalamnya. Kalau masih bener-bener nggak ada niat. Ikhwannya pasrah ya. Betul, jadi kayak cuma aja. Tiba-tiba ada notifikasi ada orang telah tapi kok memfavoritkan aja lama terus sampai Januari berlalu, Februari, Maret baru masuk. Jadi saya masuk ada rujukan
harus ya bahasanya harus. Jadi saya yang mengajukan ke masnya itu mas. Mas Zaki saya yang mengajukan Yanuar, bukan Mas Yanuar yang ngajuin ke saya. Jadi ini untuk ahwat ya, Mbak Syafa ini udah buka jalan duluan, jadi jangan ragu ya Mbak ya, untuk walaupun ahwat mau ngirim duluan itu nggak apa-apa ya. Betul, nggak apa-apa, asalkan sesuai ya dengan syariat ya. Jadi kita nggak ibaratnya kayak nggak caper gitu ya, atau kita nggak berpesona. Bentar ya, kok ini kayaknya suaranya pelan ya. Bentar. Iya nggak apa-apa. Okay. Kalau mau di setting dulu, sepertinya agak kecilan ya. Oh, sekarang gimana Kak? Kalau sekarang? Halo. Nah ini alhamdulillah mendingan. Oke, siap. Oke, alhamdulillah. Oke. Kita lanjut ya. Nah ini teman-teman kalau misalnya ada yang nggak jelas atau apa bisa komen ya, nanti biar kita bisa sesuaikan lagi. Nah kita lanjut obrolannya. Jadi yang ngirim ternyata Mbak siapa dulu gitu ya. Waktu itu gimana perasaannya Mas Anwar ketika dapat CV itu? Tahu-tahu kita masih cuman mager gitu kan, nggak ngirim CV, tahu-tahu HP bunyi ceklung gitu. Biasanya soy. Itu gimana Mas Anwar waktu itu perasaan pertama kali dapat CV itu? Ya udah itu ya, apa namanya, agak gimana gitu. Kira-kira gini, kok ada si cewek yang ngajuin ke aku gitu. Jadi kayak kok cewek yang ngajuin gitu. Cowok dulu mungkin kalau di Instagram kenalan. Biasanya cowok dulu. Ini kok ada cewek, jadi penasaran. Coba akhirnya karena penasaran akhirnya dibuka. Jadi ceritanya Mas Yanuar dulu tuh belum aktivasi akunnya ya. Sedangkan saya pertama gabung langsung aktivasi karena memang sudah niat cari jodoh. Bismillah, sudah berapapun akan saya bayar gitu. Jadi demi bertemu dengan jodoh ya udah berapapun saya bayar. Iya. Ikhtiar. Kalau Mas kan habis buat CV ya udah pasrah gitu. Nunggu ini. Jadi tipikal user yang sangat berbeda ya. Tapi alhamdulillah Allah pertemukan gitu ya. Nah ini cukup mewakili berarti untuk dua kubu user kita selama ini. Ada yang tipikalnya nanti dulu upgrade-nya, tunggu dulu ada yang cocok nggak, ada CV masuk nggak. Nah, ada juga yang kayak Mbak Syafa nih, download langsung, udahlah bayar, yang penting bayar dulu, yang penting aktif, nanti bagaimana ceritanya gitu ya. Nah sebelumnya tahu Toy dari mana sih gitu, terus atau sebelumnya juga pernah ikhtiar dulu nggak di tempat maupun cara yang lain gitu sebelum pakai Toy? Oke, saya dulu ya Mas Zaki. Iya, silakan. Memang ta'aruf ini adalah sesuatu hal yang tabu ya sayang ya. Tabu ya di lingkungan saya pribadi, ta'aruf itu tabu. Karena kan ya termasuk di masyarakat Indonesia juga ya, masyarakat kita. Karena memang yang nggak tabu itu memang pacaran ya nggak sih? Iya betul. Jadi memang sudah prinsip, bukan prinsip sih, kayak ya menjadi hal yang wajib kalau Anda ingin nikah harus pacaran. Kalau nggak pacaran ya nggak mungkin dapet jodoh gitu kan ya. Gimana mau dapet jodoh? Pacar aja nggak punya kan gitu kan. Kebanyakan persepsi itu seperti itu. Nah, jadi ta'aruf itu emang benar-benar tabu. Cuman ya ini yang dianjurkan dalam Islam kan, kita harus benar-benar tidak boleh melalui jalan itu, jalan pacaran gitu kan. Jadi ceritanya dulu itu waktu ini tadi pertanyaannya jadi waktu itu Februari tahun 2021 saya pertama kali download itu dari Ustadz. Insya Allah seingat saya sebenarnya sudah tahu dari tahun 2020 tapi saya belum membuat CV-nya karena belum niat dapat cari jodoh karena emang fokus kerja dulu deh, ngapain juga, belum siap nikah awalnya kan gitu. Nah terus ya karena didesak orang tua, terutama ayah, kamu kapan nikah gitu. Nanti dulu ayah, ngapain sih cepet-cepet nikah gitu ya. Akhirnya karena didesak, akhirnya qadarullah waktu itu saya teringat postingannya Ustadz, insya Allah Ustadz Felixia waktu itu. Waktu itu kan pernah ngepromoin Toy gitu ya. Apaan sih Toy? Penasaran kan?
taruh oleh Indonesia. Ya, saya cari di YouTube karena memang kok direkomendasikan oleh Ustadz gitu, pikir saya. Berarti kan ini benar-benar syar'i ya dan recommended banget gitu. Jadi benar-benar kayak bismillah lah cari tahu tentang TOI di YouTube. Ternyata emang benar-benar syar'i, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya bandingkan dengan banyak aplikasi, memang TOI ini satu-satunya di Indonesia yang saya tahu. Ya, atau mungkin di dunia ya, saya juga nggak tahu ya. Menghargai privacy. Benar, menghargai privacy banget Privasi. gitu. Privasi kita itu benar-benar di apa namanya dijaga gitu. Pertama kan cewek ya, pertama di aplikasi itu juga nggak dinampakkan fotonya, nggak dinampakkan alamat rumahnya, nggak dinampakkan apa KTP ya saya, nggak ditampakkan juga bahkan nama kita sendiri nggak tahu. Dan lebih parahnya ini aplikasi nggak bisa di screenshot kan. Jadi benar-benar ketika ayah saya tanya, Kak coba kirim foto calonmu, nggak bisa ya, nggak bisa di screenshot gimana gitu. Mau saya buat story nggak bisa di screenshot juga. Ini emang HP saya atau gimana sih ceritanya gitu kan. Jadi iya, awalnya saya nggak tahu, oh ini emang nggak bisa di screenshot. Makanya keren banget ya aplikasi, bener-bener kayak nggak ada yang tahu kalau saya itu berada di situ gitu. Jadi kalaupun kita mengajukan kepada Ikhwan dan gagal, nama kita tuh tetap terjaga gitu. Nama kita tetap itu loh, kayak pernah ngajuin sama aku itu loh, pernah tahu. Jadi nggak ada istilah kayak gitu. Jadi bener-bener murni suci gitu ya, kayak nggak pernah kenal dengan siapapun. Jadi saya suka banget TOI di situ. Jadi ya saya berani aja ngajuin kepada siapapun, ya namanya ikhtiar ya, kita ngajuin kepada siapapun, kalau ditolak ya silahkan, toh nama saya tetap baik-baik saja gitu. Kalau Mas sendiri ceritanya karena lagi galau ya. Galaunya yang ngerti kok. Jadi pernah gagal dengan seseorang yang dulu. Oh. 5 tahun Mas Dedi, 5 tahun ceritanya. Oh, 5 tahun. Mas Januar ternyata 5 tahun menjaga jodoh orang ya. Jaga citra Mas, ya Allah. Ini luar biasa, baru kali ini loh pertama live Instagram di TOI suami di roasting sama istri. Gimana tuh Mas Januar tuh tadi ceritanya? Jadi ceritanya itu sih Mas, berangkat dari patah hati dulu. Patah hati, broken heart. Karena Mas itu sudah ingin serius ya, dari kenal dulu sama sebelum waktu bukan kuliah, sudah di tingkat kuliah. Di kampus ya, di kampus saya di UNED. Itu sudah menjalin hubungan dan kita 5 tahun lah. Habis itu setelah jalan sekian waktu akhirnya kandas juga. Galau lah. Galau. Akhirnya dapat hidayah, postingan itu dapat kan? Saya sih lupa ya dari siapa. Waktu itu saya itu karena lagi galau, gimana caranya, ya, apa namanya? Bukan biasa cari jalan dengan seorang. Dan itu bukan bersahabat sih. Lebih mendekatkan diri kepada Allah gimana caranya. Akhirnya nemu karena endangnya habis itu kan mau terus ya baca-baca. Mohon maaf Mas Januar, ini agak kurang jelas suaranya. Tes jaringannya mungkin apa ada yang tertutup? Cek. Ya, apa karena sudah jelas kan? Ya jelas. Memang harus deket-deketan dulu ya biar jelas ya. Nah jadi patah hati lagi galau, gimana cara membagi patah hati tersebut? Akhirnya ya dari lihat-lihat di Instagram, terus ada di pencarian, ada tulisan-tulisan motivasi yang bagus. Saya baca ternyata penulisnya Eldarina. Habis itu saya sudah beli bukunya online, dikirim, aku baca kok bagus ya. Akhirnya itu aku follow Instagramnya Kak Elda. Kak Elda tuh kebetulan ikut apa namanya
selamat FID, sedekah subuh, sedekah gitu kan. subuh Mas. Nah akhirnya dari Oh, itu iya. mungkin, dari itu mungkin loh ada tentang yang bahas-bahas toy, Mm-mm. kan bahas toy, kan dari situ ya. Iya, Oh. jadi semenjak itu udah kayak mau hijrah gitu ya sayangnya, kayak hijrah kayaknya harus ngedekatin diri kepada Allah deh, karena pada waktu itu posisinya Mas itu benar-benar patah hati dan nggak ngerti harus ngapain dan nggak ngerti Iya. apakah itu akan diakhiri atau akan dilanjutkan gitu ya. Jadi ya udah, saat seperti itu yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ternyata ya Masya Allah, ketika mendekatkan diri kepada Allah, Allah tunjukkan jalan yang benar gitu ya. Bertemu dengan Toy itu dan ya kalau si masnya nggak apa, kalau saya nggak ngajuin ya masnya nggak bakal nemuin seseorang di dalam Toy. Karena tipikal orang yang ya apa ya, flat gitu ya, udahlah ikutin aja gitu. Dengan saya itu terburu-buru harus jadi yang ibarat agresif itu saya gitu, yang agresif itu yang ceweknya malah ya. Itu Mas Zaki cerita. Baik, kalau Gitu, dulu berarti makanya- saling melengkapi justru ya. Betul sekali. Iya, pastinya 5 tahun loh ya. 5 tahun itu waktu yang cukup lama itu. Makanya kalaupun galau ya wajar gitu, karena ya udah 5 tahun kan ya, harusnya kan tinggal lanjut gitu. Ternyata berhenti jalan ya. Iya betul. 5 Terus tahun udah apakah yang. Iya. Oke, baik. Kenapa Mas? Terus kalau untuk CV-nya sendiri nih, untuk Mas Yanwar sama Mbak Syafa ini apakah CV pertama? Kalau Mas Yanwar, kalau Mbak Syafa kan tadi udah coba beberapa kali ya, tadi ya di Jakarta, kemudian coba sama Jawa Tengah atau Jawa Timur juga, kejauhan gitu kan. Jadi nggak, jadi batal gitu ya, nggak lanjut ya, batal ya. Nah kalau Mas Yanwar ini, kira-kira itu yang pertama kali atau sebelumnya ada juga nggak sih CV yang masuk? Pertama kali ya saya dan yang terakhir saya. Kalau Pertama Mas dan ya. Oh, Iya, sedang. Iya Mas. Kalau saya yang keberapa itu? Yang ke-10 kalau saya. Ya. Ya. Setelah nggak cocok dengan beberapa orang juga nggak cocok karena kepribadiannya menurut saya kurang cocok ya. Ya ternyata yang ke-10 ini kita Masya Allah. Iya, ayo. Bukan karena kotanya sebenarnya yang paling diutamakan karena agama ya. Sebenarnya ya itu ternyata alhamdulillah cocok sampai sekarang. apa sih yang bikin apa namanya? Ini mungkin Mbak Syafa dulu ya. Yang bikin Mbak Syafa itu akhirnya tertarik sama CV-nya Mas Yanwar gitu. Terus memutuskan untuk bertaruh gitu. Sebenarnya nggak tertarik sama enggak sama sekali. Karena waktu itu barat saya udah ngajuin, sebenarnya ada beberapa CV yang masuk ya, 2 kalau nggak salah. Saya ngajuin 10 CV, yang 5 itu nggak ada Jawa Barat karena nggak pernah nggak aktif. Jadi akunnya udah nggak aktif. Jadi ibaratnya 5 hangus gitu ya. Karena kan 1 bulan kita bisa mengajukan 5 CV ya. Iya, 1 bulan kita bisa CV. Jadi di 5 1 bulan pertama, jadi mulai bulan dari belum berhasil ya. 5 orang itu gagal gitu. Ini kapan sih bulan berikutnya gitu, nggak cepet gitu ya. Akhirnya ternyata setelah 30 hari kemudian baru bisa dimajukan lagi, yang ke-6 gagal, ke-7 gagal, 8 gagal, 9 gagal. Ya karena 6, 7, 8, 9 itu saya benar-benar kayak berharap banget. Kenapa? Karena dari CV-nya itu sangat bagus ya, sangat kayak penjual. Wah, ini orang keren banget, visi-misinya luar biasa, mulai dari kedekatan kepada Al-Quran ya, terus juga merupakan ada juga yang aktivis ya, aktivis bukan atau juga ada yang aktivis dakwah. Terakhir saya konfirmasi itu aktivis dakwah gitu ya, jadi kayak benar-benar ini insya Allah ya, inilah karena membimbing gitu ya.
Ini jelas ya saya. Mas Ya, Zaki, bisa terdengar? oke. Baik. Cek dulu, cek. Saya jelas dari Oke, baik. Jelas ya? 10 kali ya. 10 kali dan gak nyerah. Dan yang keren itu sih, yang keren ketika merasa berharap itu kan biasanya rata-rata orang kecewa ya. Kalau Mbak Syafa ini ternyata dia sadar betul bahwa oh ketika saya berharap ya pasti kecewa, tapi tahu responnya harus bagaimana, dan itu yang bagus sih gitu. Jadi teman-teman semua mungkin bisa ambil hikmah dari apa namanya kejadian tadi ya, dimana Mbak Syafa ke-6 dan ke-7 itu udah berharap banget nih, kemudian gagal, tapi dia sadar bahwa oh salahnya di saya gitu. Kegagalan ini rasa sakitnya itu ya karena ekspektasi saya sendiri gitu ya. Kemudian ke-10 kalinya malah justru pas ketemu gitu. Kalau Mas Januar sendiri gimana? Bisa memutuskan itu walaupun CV pertama kali tapi langsung tertarik gitu istilahnya, kayak wah ini cocok sama saya. Itu apa sih Mas yang jadi keunggulan dari CV-nya Mbak Syafa sendiri? Ya, nggak cocok. Sebenarnya saya agak takut sebenarnya Mas, karena ngelihat CV-nya itu serem. CV saya tuh serem. agamis banget. Sebenarnya pas ceritanya Mas Zaki, sebenarnya saya ngajuin CV ke Mas Januar itu karena sebenarnya CV-nya nggak menarik banget ya. Jangan ngomong kepencet lo ya. Enggak. Sadar awal apa namanya sebenarnya CV-nya nggak menarik karena apa? Karena di situ kita galau semua karena memang lagi patah hati ngisi CV ya. Jadinya ini orang bikin banget. Ini kok kayak gini, astaga nggak menjual banget CV-nya ini gitu. Visi misinya juga nggak semeyakinkan orang-orang 6, 7, 8, 9 itu. Iya, dan orang-orang yang sebelumnya. Cuman di situ Mas Januar meyakinkan dirinya Mas bahwasanya beliau orang yang apa ya? Suaranya hilang muncul. Bentar. Atau mau sinyalnya mungkin ya Kak Januar ya? Sebentar teman-teman, masih ada perbaikan teknis gitu ya. Nah, tadi sambil nunggu nih, coba saya rangkum tadi ya. Alhamdulillah Mas Januar dan juga Mbak Syafa ini sama-sama cari jodoh di berbagai kota gitu ya. Kalau Mbak Syafanya ya, kalau Mas Januar ini ternyata pasif. Beliau menunggu aja karena posisi lagi galau. Setelah 5 tahun berproses di luar TOI itu kan, dengan dulunya pacaran gitu ternyata nggak lanjut. Nah, akhirnya mendekatkan diri kepada Allah, kemudian ketemu TOI gitu kan. Nah, kalau Mbak Syafa ini ternyata sudah 10 kali untuk pengajuan ta'aruf, dan 10 kalinya ini ke-10-nya yang terakhir ketemu Mas Januar, Masya Allah. Nah, ini alhamdulillah bisa pakai headset, kita tes ya. Oke, nanti kalau misalkan kurang jelas teman-teman mohon ini ya. Nah, mohon diinformasikan semisal masih belum jelas. Tapi suaranya ada di sini sih. Gitu. Oh, susah ya. Ini kayaknya tak lepas dulu. Ini jadi teknis nih ya Mas ya. Jadi kalau emang online itu kendalanya emang mesti teknis ya. Teknis sekali. Gak apa-apa. Teman-teman juga dibikin penasaran, tambah gemes dia Mari. Ini dibenerin dulu nggak apa-apa. Gini aku. Oke. Ya gitu Mas. Nah ini jelas banget, betul. Alhamdulillah. Oh jelas banget. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya jadi sampai mana tadi Mas Zaki sih ceritanya? Oh ya, sampai CV ya. Mas Januar tadi. Kenapa kok bisa langsung oke lah saya taruh gitu. Ketika dapat CV dari Mbak Syafa nih. Berangkat dari itu sih Mas, apa namanya? Ya mungkin selama saya 5 tahun itu agak sedikit jauh dari Allah mungkin ya. Habis itu memutuskan untuk ya membenahi diri lah, lebih dekat kepada Allah, dan alhamdulillah yang ngajuin, wah ini anaknya agamanya bagus lah, banyak ngerti Islam juga. Ya udahlah, aku coba Bismillah, semoga berjodoh. Tapi sebenarnya ya Mas Zaki,
sebenarnya ketika saya mengajukan sebenarnya Mas ini takut. Ini orang kok kayak agamis banget sih. Jangan-jangan nanti aku diajak apa lagi gitu. Ntar aku diajak, bener kan? Ntar aku diajak ngebom lagi. Sampai ke sana loh pikirannya sampai, aduh ini serem banget sih pikir apa CV-nya gitu. Sedangkan saya menilai CV-nya Mas Yanuar, ini orang nggak niat buat CV ya, gini gaul semua isinya sumpah gitu. Kan di situ ada 3 pertanyaan ya Mas Zaki ya. Ajukan 3 pertanyaan kepada pasangan, kepada calon pasangan ya. Iya itu nggak diisi, apa isinya Mas tuh? Nggak jelas nggak gitu. salah. Yang pertama itu ya mudah-mudahan saya bisa Iya, dari jodoh menikah, gitu. Padahal pertanyaan ya Mas ya, pertanyaan itu statement ya, itu statement bukan pertanyaan. Akhirnya saya cuma balas amin, amin, ya, amin. amin semua, amin. Tapi aminnya diamini semesta. Iya, amin, aminnya diamini sama semesta. Iya Mas betul. Jadi ini orang sumpah yang nggak niat banget buat CV. Akhirnya ya saya meyakinkan diri untuk mengajukan karena memang di situ Mas Yanuar meyakinkan bahwasanya saya memang ya saya orang Islam tapi saya tidak terlalu fanatik gitu loh sama kelompok gitu. Jadi ya saya merangkul semua orang-orang Islam gitu. Maksudnya gimana? Nggak terlalu mengkotak-kotakkan gitu loh. Sedangkan itu yang menjadi tujuan pertama saya dalam mencari jodoh. Saya memang benar-benar mencari sosok suami, ya itu yang benar-benar meyakinkan saya. Saya mencari sosok suami yang kita ini Islam, tapi jangan sampai kita tuh terlalu fanatik dengan kelompok, ya fanatikal pada agama bukan pada kelompok. Nah, jadi saya benar-benar kayak, oke, Mas ini meyakinkan saya bahwasanya saya bisa menerima semua, saya bisa merangkul semua, ya kita sama satu saudara, kita Islam gitu. Akhirnya, oh ini keren, cuman ini aja yang membuat saya yakin gitu. Terus yang kedua, Mas ini selain orang Jember ya juga orangnya berpendidikan karena memang ya kuliah di tempat yang ya salah satu universitas terbaik di kota kita ya Mas ya. Jadi oke, dia orang berpendidikan, insya Allah nyambung lah kalau diajak diskusi gitu. Jadinya oke, bismillah lah saya mengajukan. Aslinya saya bener-bener berat, ngajuin nggak sih, niat nggak ngajuin nggak sih, kayaknya orang nggak niat deh, visi misinya nggak jelas juga gitu. Apa iya ya, bismillah deh, bismillah semoga aja bisa gitu. Terus ya udah ngajuin. Setelah diterima berapa hari kemudian Mas diterima? Aku nerima itu kalau nggak salah 2 hari. 4 mungkin 4 atau 5 hari. Karena waktu itu akhir bulan kan. Oh, akhir bulan sibuk ya. Salah, tanggal 30. Jadi kalau tanggal 30 masih sibuk. Sibuk banget kerja kalau tanggal 30. Akhirnya ketika CV saya diterima, ya saya biasa aja, oh diterima ya udah gitu. Jadi kayak bener-bener nggak niat sebenarnya sama Mas Yanuar ini dibandingkan karena yang nggak tahu sih harus ngapain ya. Maksudnya setelah aku menerima CV, ini gimana cara chattingnya, gimana tiba-tiba ada dari perantara siapa di WA itu ya. Tiba-tiba WA. WA saya. Loh, kok ada admin siapa? Oh, ternyata begini loh. Iya Mas, jadi kayak ya gitu deh, bener-bener kayak ya bukan nggak excited banget sebenarnya awalnya seperti itu, kayak orang nggak, ya udahlah nggak tahu dah, kayaknya nggak niat nikah nih orang gitu. Tapi memang itu sih latar belakang. Iya seperti itu Mas Zaki. Berarti dari ratusan karakter CV yang dituliskan, mulai dari saya itu orangnya ini, orangnya itu gitu, dan kesimpulannya CV itu justru kurang niat gitu ya. Tapi ada satu kata yang di headline tadi ya, bahwa saya merangkul semua, apa namanya, golongan lah ibaratnya ya Mas ya. Golongan dalam Islam tadi justru malah menjadi titik inti kriteria yang dicari sama Mbak Syafa ya. Sehingga kriteria yang lain walaupun dianggap kurang masih dimaafkan gitu ya. Betul. Karena memang nikah ini kan niatnya ibadah ya Mas ya. Jadi ya udahlah bismillah dulu ya. Nah, nanti kedepannya semisal terjadi sesuatu, misal putus gitu ya, nggak jadi mungkin dari pihaknya Mas yang nggak suka dengan keluarga saya, ya berarti memang itu takdirnya. Ya udah biasa aja cari lagi gitu kan. Kalau taruh kan sistemnya gitu. Jadi kita
nggak pernah baper ya. Jadi kita nggak baper dengan siapapun ya. Kalau misalkan Anda serius datang ke ayah, kalau enggak ya sudah pergi aja. Saya cuma mau mencari orang yang serius dengan saya gitu. To the point kamu ya. To the point saya orangnya. Jadi yang benar-benar lo serius nggak sih? Kalau serius datang, kalau enggak udah pergi aja gitu. Jadi Iya, waktu itu kamu dulu kan ya yang ngajak nador. Kalau nador. memang serius, mari kita nador. Nador. Akhirnya ya udah. Jadi yang nentuin ngajak nador tanggal. saya juga Mas, yang ngajak nador itu saya. Karena waktu itu juga apa sih namanya? Waktu saling menerima ya, ketika saling menerima kita juga WA-WA-an ya, tapi pakai perantara pastinya orang ketiga. Tapi ya gitu. Ya, saya tetap nggak cocok. Nih orang kok kayaknya kurang islami banget sih. Jadi ngerasa kayak, aduh cocok nggak sih dijadiin imam gitu. Jadi kayak, sampai saya curhat sama admin kayaknya aku mundurin diri deh sama Mas ini kayaknya. Karena saya ajuin. Gitu ya? Iya benar. Waktu saya ajuin, bener. Mas, menurut pendapatmu, cewek nggak berhijab itu gimana sih? Gitu. Dia jawabnya netral biasa. Astaga, kok kayaknya gitu. Admin stop, kayaknya aku nggak bisa nerusin sama Mas ini. Gitu. Tapi akhirnya 7 hari setelah itu ya Mas ya. Tapi dari saya pribadi Mas, saya nggak mau memutuskan duluan. Jadi saya nggak mau menolak siapapun kecuali ada alasan yang syar'i gitu, ada alasan yang secara agama itu fatal. Jadi memang harus dibatalkan. Jadi selama Mas ini nggak ada alasan secara agama yang salah di mata Allah, ya saya terusin. Tapi saya menunggu kapan ya Mas Yanuar putusin aku, kok kayaknya dia lanjut terus sama aku gitu. Jadi saya nunggu keputusan gitu. Jadi ketika bertiga chattingan dengan admin ya, saya, admin dan Mas Yanuar, ya kita ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya ya tetap nggak cocok dan akhirnya saya memutuskan untuk ya udah deh, kayaknya nazar aja. Soalnya saya nggak mungkin bilang, Mas kayaknya aku nggak cocok sama kamu. Saya nggak bilang kayak gitu karena takutnya Allah itu sudah ngasih sesuatu tapi kok kamu tolak. Takutnya seperti itu. Jadinya ya udah, saya lurus aja Mas. Saya ngajuin diri. Udah yuk kapan nazar? Hari apa waktu itu saya nganadornya? Hari Ahad waktu itu Mas. Hari Ahad kita di Masjid Rodotul Muhlisin, kita nazar di sana pakai wali ya Mas ya. Saya bersama adik saya dengan Ustadz Abdurrahman waktu itu. Dan ketika waktu CV-nya Mas ini nggak menarik, terus waktu WA-WA juga Mas ini nggak menarik, tapi ketika nazar ketemu langsung jadi ada sesuatu hal yang berbeda. Karismanya ada dong, poin karismanya ya Mas ya. Jadi yang membuat saya Oke, ternyata saya salah menilai ya. Saya salah menilai. Kenapa? Karena ya ketika pertama kali bertemu, Mas ini ternyata gerapyak ya. Maksudnya dengan orang itu ramah gitu ya. Dengan adik saya terutama waktu itu juga, bentar. Dengan adik saya itu juga deket gitu ya, ngobrol gitu. Ya kayak sudah kenal lama gitu. Jadi saya ngerasa, oh ternyata excited juga orang ini, ramah gitu ya, ramah, enak sepertinya gitu. Jadi oke, ada poin plusnya. Sepertinya saya lanjut dengan dia gitu. Terus iya Mas, gitu terus dia. Terus setelah itu ketika kita ngobrol, jadi pas nador itu kita nggak ngobrol ya Mas ya, bukan tatap-tatapan, cuman saling ngeliat aja. Oh ini toh yang namanya Mas Yanuar gitu ya. Karena kan kita baru tahu ya. Jadi pandang waktu itu. Dan saya waktu itu ya ada beberapa yang membuat saya tetap bukan nggak suka ya, kurang menarik ya dari Mas Yanuar itu. Karena saya tanya kan, Mas, visi misimu apa untuk anak? Misal nih jadi nikah nih sama aku, visi misimu apa untuk anak? Kayak nggak tahu deh, kita jalani aja dulu, nanti semisal kita jodoh ya kita nanti obrolin bersama visi misi untuk anak apa. Terus saya cuman batin, oh my god, nih orang nggak punya visi misi untuk anak, terus ini gimana gitu ya, tapi ternyata ya Masya Allah ya, ternyata ya sering ya, akhirnya kita interaksi, ternyata Mas Yanuar ini nggak
apa namanya, nggak sebiasa yang saya bayangkan. Ternyata setelah menikah itu Oh. kebuka semuanya ya Mas ya. Kebuka bahwasanya dia itu amazing. Oh. Jadi kayak benar-benar oh ternyata Masya Allah ya. Biasanya kalau pacaran itu kan kita apa ya ibaratnya jaim gitu ya, dalam artian kita itu baik di depan, ternyata setelah nikah ketahuan bobroknya ya. Tapi kalau ta'aruf ini beda Mas, kebalikan. Kebanyakan kan orang bilang ta'aruf itu beli kucing dalam gimana beli kucing dalam karung gitu ya. Tapi kalau ta'aruf ini yang saya jalani justru beda Mas. Ketika saya ta'aruf ya biasa-biasa aja, nggak terlalu excited gitu menurut saya. Tapi ketika nikah saya baru terharu, ternyata surat An-Nur ayat 26 itu betul ya. Orang keji itu jodohnya orang keji, ya orang baik itu jodohnya orang baik. Jadi memang Allah itu benar-benar menjaga jodoh kita ketika kita itu menjaga diri kita sendiri gitu ya. Jadi Masya Allah ya ternyata wah suamiku nggak sebiasa yang aku bayangin gitu ya. Ternyata bisa kan jadi imam. Ternyata bisa jadi imam, bisa banget jadi imam. Jadi saya rasa kayak kadang saya merasa insecure gitu ya kalau deket-deket sama Mas Yanuar. Oh Masya Allah ya agamanya baik banget sih. Alhamdulillah merasa kayak bersyukur banget sama Allah ya Mas ya. Gitu sih Mas Zaki, wah jadi panjang. Saya juga ini sih apa namanya kaget sih, terkaget-kaget terheran-heran. Bisa ya begitu ya, maksudnya kayak awalnya orang itu biasanya kan kalau mau serius dia itu tertarik dulu lah gitu, tertarik. Betul. Kemudian merasa kayak terpikat lah ya, terpesona lah ya bahasanya kalau sekarang gitu kan. Ini justru tadinya malah ilfil ya bisa dibilang ya. Betul, ilfil. Hampir, betul Mas, hampir tapi saya justru bisa. betul. Kira-kira Ternyata apa Allah tuh, buka. Pas nadornya tuh kan mulai berubah tuh perspektif yang tadinya menilai bahwa Mas Yanuar ini kurang Biasa. sesuai dengan ekspektasi saya, kemudian biasa gitu kan. Cuman pas nador kan itu berubah tuh seketika. Mas Yanuar ngapain sih Mas itu? Atau cara jalannya digagah-gagahin atau gimana gitu kan? Apa sih? Gimana sih Mas Yanuar gitu? Kok bisa gitu? Bisa sih Mbak Syafa ini terpesona seketika itu juga ketika ketemu langsung gitu. Kira-kira jurus apa ini? Agak jurus katanya. Ya itu siapa namanya? Ya biasa aja Mas ya, kan beda memang kalau mungkin chattingan sama ketemu langsung itu kan apa namanya? Auranya ya. Auranya mungkin, beda. Mungkin kalau chatting biasa gitu, tapi kalau sudah ketemu kan bisa lebih tahu secara langsung gitu. Iya, Akhirnya Mas. sudah ya begitulah. Berarti kalau Mas Yanuar lebih ke itu ya, bersikap ya udah sih apa adanya, ini saya seperti ini gitu ya Mas ya. Nah, bener Mas. Nah, Mas Yanuar apa adanya. Justru ketika saya apa adanya itu ya saya ngerasa kayak kok biasa-biasa aja sih nih orang gitu Mas. Jadi tapi Masya Allah ya, Allah di situ tunjukkan kepada saya nggak ada alasan Syafa. Kalau kamu menolak dia itu nggak ada alasan. Allah selalu jawab seperti itu Mas. Jadi ya Allah, aku kayaknya udahan deh sama dia. Kayaknya aku nggak bisa, dia kurang solih gitu ibaratnya ya Mas. Maksudnya bukan kurang solih sih. Udah solih, cuman kurang menurut saya gitu. Tapi di situ Allah selalu tunjukkan enggak, dia baik untuk kamu gitu. Yakin udah jalan aja, lurus aja, terus aja jalani udah. Dan saya memang niat nikah itu ya karena Allah ya Mas, untuk ibadah seumur hidup saya. Ya udah. Ya ketika kita luruskan niat kita, Allah akan tunjukkan jalan. Sampai saya itu nikah, saya tuh sampai tanya sama Allah, ya Allah, apa sih kekurangannya Mas ini kok kayaknya baik terus ya di mata saya gitu. Jadi ya sampai sekarang pun tetap ya Mas, bukan karena pengantin baru juga ya, tapi memang ya Masya Allah ya. Mas, betul sampai ya ketika kita meniatkan nikah itu karena Allah ya, nanti Allah akan ya melancarkan semuanya gitu ya. Ya semuanya akan mudah gitu. Ya dimudahin semuanya kalau sudah jodoh. Ada aja keajaiban. Ada aja keajaibannya. Memang. Gitu Mas Zaki. Saya juga gak nyangka ternyata kok bisa begitu ya gitu. Maksudnya iya Mas. Titik baliknya itu loh. Dan itu tentunya dihadirkan dengan banyak doa, banyak ikhtiar ya Mas Syafa ya. Maksudnya kan Mbak Syafa sendiri nih secara rasa gitu kan sebenarnya menolak ya untuk lanjut gitu ya. Betul. Coba untuk meyakinkan diri bahwa saya nggak bisa lanjut sama laki-laki ini gitu.
Tapi kenapa sih kok bisa yakin, tahu-tahu yakin, lagi-lagi yakin gitu? Apa sih amalan apa atau pola pikir seperti apa yang Mbak Syafa coba tanamkan untuk melawan rasa itu tadi, untuk menolak tadi? Oke. Saya ikut ini ya Mas ya, gerakan sedekah subuh gitu. Jadi sedekah subuh sih sebenarnya, lebih ke sedekah subuh. Dan saya sering, ketika saya buat atau yang mencoba menggerakkan sedekah subuh, ternyata qadarullahnya Mas di sana juga ikut gerakan sedekah subuh gitu, tapi pakai jalan yang lain. Tapi intinya sama ya Mas ya, sedekah subuh. Jadi Masya Allah ketika kita melakukan ini, jodoh kita di sana juga sama, melakukan hal yang sama gitu ya, Masya Allah. Jadi saya juga nggak nyangka gitu kalau Mas tuh juga ternyata ikut gerakan sedekah subuh gitu ya. Jadi ya setiap subuh ya kita minta, ya Allah mudahkanlah jodoh saya gitu ya. Jadi ya Masya Allah ya seperti itu. Terus yang kedua juga setiap sholat selalu bersujud. Maksudnya dalam sujud tuh kita berdoa supaya dimudahkan oleh Allah. Dan dalam safar sih Mas, safar itu kan misal kita berpergian nih, berpergian, misal dari rumah ke kantor. Nah, saya tuh suka curhat gitu di jalan gitu sambil nangis. Ya Allah mudahin ya Allah gitu. Jadi yang bener-bener dalam safar itu saya berdoa terus sama Allah. Saya sebenarnya gampang sih Mas. Dan Masya Allah ya Mas Yanuar ini emang bener-bener ibarat 99,999% tuh memang kriteria saya banget ya, kriteria saya banget. Dan itu baru Allah tunjukkan setelah menikah ya, Masya Allah. Jadi setelah menikah ya, malah justru setelah menikah, betul, setelah menikah hampir 100% bahkan. Jadi kayak bener-bener Allah setelah menikah ya Allah tunjukkan semuanya gitu, tunjukkan semua kebaikan-kebaikannya gitu. Jadi sebelum nikah itu ya kita nggak asal nikah ya, saya juga perlu pertimbangan karena pernikahan ini kan nggak cuma di dunia ya Mas ya, tapi pernikahan itu sampai di akhirat, bahkan sampai di surga gitu. Maka kita pastikan jodoh kita itu adalah orang-orang yang bertakwa pastinya. Nah, saya cuma minta sama Allah, ya Allah saya minta satu hal. Yang pertama, saya nggak ingin dapat jodoh yang itu, suka mengkotak-kotakkan, itu yang pertama tadi ya Mas, sudah saya jelaskan, suka mengkotak-kotakkan, ya Islam, saya ini golongan ini, kamu golongan itu, kalau kamu bukan golonganku ya berarti kamu bukan bagian dari aku. Nah itu saya nggak suka, saya sukanya itu ya seperti Mas Yanuar ini, jadi merangkul semuanya, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa sih? Lupa sampai ngomong apa. Grogi. Terus yang kedua, ya Allah saya minta jodoh yang dia itu open minded gitu ya. Jadi kalau saya kasih tahu, oke lah, misal dia nggak tahu suatu ilmu gitu, saya kasih tahu, ya dia harus mau gitu, harus enggak, kata ustadku nggak gitu, jadi nggak gitu. Oh gitu ya, oke, kita laksanain ya, kita berubah bareng ya, kita hijrah bareng ya gitu. Nah ketika saya bukan nasehatin sih, sharing sama Mas, kita puasa yuk, rajin puasa ini yuk, rutin gitu. Oh emang kenapa, fadilahnya ini, oh ya udah yuk kita puasa mulai sekarang gitu. Jadi mudah banget, Masya Allah ya, kayak Mas one jus yuk, tiap hari 1 jus ya, jangan lupa bla 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 gitu. Oke, jadi yang istiqomah itu malah Masnya, padahal saya yang nasihatin, yang istiqomah itu Masnya. Jadi kan saya malu sendiri kalau saya tuh nggak ngelakuin apa yang saya omongin gitu. Jadi Masya Allah ya, doa saya minta 2 sih sebenarnya, ya Allah dengan siapapun saya menikah, kalaupun mungkin dia secara finansial nggak terlalu ya tinggi lah ya nggak masalah buat saya, atau mungkin secara ketampanan ya tampan juga sih secara fisik mungkin kurang gitu ya sebenarnya nggak masalah buat saya. Yang penting itu 2 hal itu Mas, yang tadi, yang agamanya pastinya ya, dari kedua itu adalah kriterianya adalah agama, karena saya itu nggak butuh sosok laki-laki yang bisa membimbing saya. Yang saya butuhkan adalah sosok laki-laki yang yuk kita sama-sama hijrah bareng gitu. Kalau kamu belum tahu ilmunya nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama belajar. Nah itu saya sukanya seperti itu, jadi nggak perlu dibimbing, kita belajar bersama. Seperti itu Mas Zaki. Jadi saya paling banyak cerewetin. Ini tadi ada yang itu Anita ini manggilnya Ustazah Gina. Berarti Mbak Syafa ini pengajar juga atau bagaimana? Oh iya, kebetulan saya mengajar ya di salah satu instansi sekolah di Jember, kebetulan seperti itu. Dan menjadi pembina di salah satu universitas, kampus maksud saya, seperti itu. Untuk pengajaran Al-Quran berarti ya? Oh iya betul sekali Mas. Kok tahu? Nah nih teman-teman, jadi
menarik ya, saya sendiri nih ya, Mbak, apa namanya, jujur-jujuran aja gitu ya, ketika mungkin lihat Mbak Syafa gitu kan, Mas Januar mungkin juga sama gitu ketakutannya. Mungkin nanti Mas Januar boleh nambahin. Ketika melihat Mbak Syafa misal yang kesibukannya itu tadi bergelutnya dengan Quran, kemudian mengajarkan Quran, jadi pembina juga di salah satu universitas untuk ngajar Quran juga gitu. Sedangkan saya gitu, Mas Januar tadi merasa diri bahwa wah saya kemarin gagal 5 tahun pacaran gitu kan, kemudian coba untuk memperbaiki diri, kok ketemunya langsung ustazah gitu kira-kira. Itu waktu itu merasa gimana Mas? Merasa down pasti ya. Nah, tapi ternyata teman-teman semua Kaget ya, shock sih. ya, yang menarik itu ternyata dari mereka berdua kita belajar bahwa oh ternyata penilaian itu nggak bisa digeneralisir, bahwa ternyata Mbak Syafa itu malah justru tipikalnya orangnya pengennya memberikan sebuah ilmu pengajaran, sedangkan Mas Januar memang lebih suka menerima gitu, menerima ilmu gitu ya. Jadi menarik sih ya, jadi sangat menarik tentunya. Jadi buat cowok-cowok gimana pesannya Mas Januar biar nggak insecure gitu ketika nemunya perempuan yang speknya tinggi gitu, gimana Mas? Iya, jadi sebentar Mas sedikit nambahin. Dulu itu kamu beneran tak yakin tak nikah sama aku? Aku kok insecure ya kok. Tapi aku mencoba untuk udahlah Mas, nggak apa-apa, kita belajar bareng, kita ya ya udah nggak apa-apa, aku nggak merendahin siapapun gitu ya, kita sama-sama belajar. Tapi Masnya saya bilang aku insecure gitu, tapi enggak, saya nggak menjatuhkan siapapun ya, kita sama-sama belajar, intinya seperti itu Mas. Gimana? Tapi enggak loh Mas Zaki ya, setelah nikah itu justru saya insecure sama Mas Januar. Kok yang bikin Kok bisa? Karena iya Mas, betul. Mulai dari cara Mas Januar ini sholat, ya cara ngimamin, zikirnya, ngajinya, terus keistiqomahannya dalam segala hal, itu membuat saya, oh memang dia tuh pelengkap gitu. Mungkin saya kelihatannya perfect di luar ya, kan kita nggak tahu ya kekurangannya di dalam. Tapi Masya Allah, Mas Januar mungkin kelihatannya di luar biasa aja, ternyata dalamnya luar biasa gitu. Jadi saling melengkapi nih, Mbak. ya, betul. Berarti jadi ketahuan nih, ketahuan. Mas Januarnya ternyata tawadu dia di awal-awal ternyata. Ya betul, betul Mas, tawadu. Dan ya Masya Allah, tawadu memang. Jadi biasa gitu, flat, yang ambisi ya saya gitu. Gimana sayang? Tadi mau jawab apa pertanyaannya Mas Zaki? Lupa sampai. Iya tuh, kalau dari Mas Januar gimana? Buat ngasih nih pandangan ke teman-teman selaku yang udah ngalamin ya, gimana sih mengatasi rasa insecure itu ketika dapat calon yang tinggi dalam ekspektasi kita, dia oke banget dibanding saya mah kayaknya apa namanya, saya di bawahnya dia gitu, tapi tetap gas aja, itu gimana Mas Januar? Atau sebenarnya Mas Januar tetap insecure aja gitu, cuman udah lah bismillah yakin gitu. Kalau yang pertama itu dilihat dari itu sih, apa namanya, tempat dia ngampusnya. Kan dia ngampusnya ya termasuk di salah satu perguruan tinggi di Jember yang ya punya nama lah di Politeknik Negeri Jember ya. Nah, saya juga dari UNED. Wah, ini bersebelahan sebenarnya. Nggak terlalu itulah. Akhirnya ya udah, mungkin ya satu sepemikiran lah. Sepemikiran. Terus juga secara agama ya alhamdulillah dia mensiarkan. Kalau saya kan lebih kepada tahu dan menjalankan. Kalau istri saya lebih ke mensiarkan. Akhirnya ya udahlah, mari jalan saja gitu. Gitu Mas Zaki. Seru sih, Masya Allah. Itu ketika abis kan terpesona ya, bahasanya terpesona nih. Ketika nador itu kan mulai berubah nih perspektifnya ketika melihat Mas Januar ini ternyata gak seburuk apa yang dipikirkan sama Mbak Syafa. Kemudian kan selesai nador nih ya, nanti kan diperantarai sama admin tuh. Jadi teman-teman ketika ditaruh online udah nador bertemu langsung, nanti diperantarai admin, itu ada perubahan nggak sih dari pola interaksinya gitu, atau berapa lama untuk memutuskan oke kita lanjut ke lamaran gitu? Sebenarnya cepet ya. Cepet
Mas, sebenarnya nggak nyampe 10 hari loh waktu kan itu. Ramadan. Kita 7 hari, 7 hari. sebelum Ramadan kan kita Iya, nyadar. Nah, Hamin 2 Hamin 3 Ramadan. kalau nggak salah. Hamin 3 Hamin atau 2, Hamin 2 Hamin ya 2, Ramadan. Hamin 2. Habis itu 7 hari. 7 hari terus aku ke rumahmu ya. 7 hari nemuin ayah. Eh, Nah, nemuin waktu ayah. setelah nemuin ayah nyoba ngobrol Mm-mm. kira-kira kapan nih Kapan nih waktunya waktu yang tepat. untuk Kalau menikah? dari kamu sih itu ya, Segera. Syawal ya, Inginnya segera. Syawal kan Ramadan ketemu ya Mas ya. Inginnya Syawal nikah gitu. Tapi mungkin karena terlalu deket akhirnya ya jadinya Zulhijjah ya Mas ya. Zulhijjah kita baru melangsungkan pernikahan. Seperti itu. Jadi sebenarnya cukup 7 hari saya benar-benar memutuskan oke, saya akan melakukan ibadah panjang saya dengan Mas Yanuar ya. Cukup membutuhkan waktu 7 hari. Walaupun Mas Yanuar mencoba untuk meyakinkan gitu, kok kamu secepat itu sih memutuskan akan menikah dengan aku? Memangnya kamu nggak ingin kenal aku lebih dalam, tak? Kamu nggak ingin kita ketemuan dulu atau kita ngobrol dulu di mana gitu ya? Nggak usah kayak gitu-gitu. Ini ta'aruf namanya. Jadi nggak kenal kayak gitu-gitu. Udah, saya tuh yakin sudah kamu tuh yang terbaik dari Allah gitu ya. Karena ya itu Mas, pertimbangan-pertimbangan itu ya, pertimbangan-pertimbangan. Karena kan saya juga punya 10 visi misi ya dalam berumah tangga. Jadi dan Mas Yanuar meyakinkan diri saya bahwasanya saya bisa menjalankan visi misimu gitu. Dan Masya Allah ternyata ternyata Mas Yanuar memang benar-benar menjalankan visi misi saya sampai sekarang gitu. Ya hidup sehat, ya juga zero waste ya, kita mengurangi sampah gitu ya. Jadi Mas Yanuar benar-benar mendukung aktivitas saya, sesuai lah intinya. Jadi nggak cuma ngomong aja di depan yang penting nikah gitu, enggak. Ya dibuktikan dengan setelah menikah itu dibuktikan seperti itu. Masya Allah lah. Alhamdulillah. Istimewa. Manut Iya, ya, kalau Mas bahasa Zaki. Jawa itu manut, nurut. Tadi saya sampai lupa ngomong Pak tuh, banyak yang banyak yang bilang, wah saya senyum-senyum sendiri, saya kok berbunga-bunga. Pada dengar ceritanya Mbak Syafa sama Mas Yanuar pada berbunga-bunga. Ini ada yang tanya juga, nikah di usia berapa? Usia berapa Mas Yanuar? 29 ya Mas? 29. 29, kalau saya mau 27, 29 dan 27. Kalau saya 26 mau ke 27. 26 lebih. Seperti itu. Itu ya, jadi terjawab ya teman-teman ya. Menarik juga tadinya nggak suka kan, terus tahu-tahu ketemu di masjid nador pertama langsung berubah, 7 hari langsung memutuskan untuk deal untuk nikah gitu ya. Ya kira-kira Iya, gimana? Setelah lamaran tadi terus ke jenjang pernikahan gitu ya, apa sih yang bikin wow gitu? Oh ternyata alhamdulillah nih selama ini yang saya perjuangin itu ternyata nggak sia-sia walaupun tadinya nggak yakin gitu. Iya, waktu itu Mas Yanuar itu jadi imam ya. Waktu itu kan Ramadan, main ke rumah karena sekalian buka puasa ya Mas ya waktu itu. Karena dari tempat kerja ke rumah itu jauh ya Mas, 30 kilo. Tapi deket dari rumah saya 5 menit gitu ya. Jadinya sekalian buka puasa di rumah. Terus waktu itu qadarullahnya harus sholat di rumah, jadi imam, ngimami ya sama adik saya. Jadi adik saya bener-bener rekomen, Kak, calonmu Masya Allah Kak, iya ya Allah gitu sampai ya Allah Kak ngajinya, Masya Allah bacaannya, bu luar biasa Kak. Saya juga ngamati, saya awalnya nggak Mas Herbar, kamu tahu nggak itu sebenarnya bukan undangan buka puasa, itu undangan ujian sholat itu. Ujian sholat. Enggak Mas Zaki, bener. Saya itu nggak kepikiran saya harus ngetes ngajinya, harus ngetes sholatnya. Saya nggak kepikiran itu. Tapi Allah bukakan satu persatu. Allah bukakan satu persatu, ini loh suamimu kayak gini sholatnya. Oh Masya Allah. Kadang saya jadi imamnya itu Masya Allah gitu. Rasa kayak Alhamdulillah. Padahal saya nggak berusaha ngetes. Ya walaupun saya guru Al-Quran mungkin ya, tapi ternyata ya Masya Allah suami saya mungkin lebih dari guru Al-Quran gitu. Jadi Masya Allah lah, bener-bener kayak malu sendiri kadang ya. Memang betul sih Mas ya, Allah itu nggak pernah salah ya dalam menjodohkan seseorang itu. Jadi terus berusaha menjadi lebih baik aja. Saya ingat pesan saya ingat pesan kakak saya dulu waktu SMA. Beliau itu nasehatin saya.
namanya Mbak Leni Umul Kitab ya. Beliau itu menasihati saya, Dek, cara antum untuk mendapatkan jodoh itu bukan dengan mungkin caper ya, cari perhatian atau pacaran atau mungkin mengumbar aurat dan lain sebagainya. Cara antum mendapatkan jodoh yang solih itu ya antum harus hijrah, merubah diri antum. Ketika antum merubah diri antum, maka jodoh antum di sana akan hijrah. Itu yang selalu saya ingat dari mbak saya. Jadi ya namanya masa muda ya Mas ya, nggak pacaran itu suatu hal yang susah, suatu hal yang ketika kita sudah usia segini ya 26 tahun ditanya kok belum ada yang belum kenal dengan siapapun, kok nggak apa ya namanya, kok nggak ada kenalan dengan siapapun. Bahkan waktu itu adik saya sendiri tuh bilang gini, Kak kamu itu sudah usia loh, kok kamu belum nikah sih gitu, satu kenalan pun kamu tuh nggak punya loh, gimana kamu itu mau nikah kayak gitu. Kalau satu kenalan pun kamu nggak mau dikenalin ya, nggak mau dijodohin, nggak punya kenalan teman siapapun, nggak ada, gimana kamu nikah, mustahil Kak kamu mau nikah gitu. Tapi saya yakin Mas, Islam itu punya cara tersendiri dalam menjemput jodoh ya, salah satunya dengan ta'aruf gitu. Ketika kita ta'aruf ya itu cara kita menjemput jodoh gitu. Ta'aruf gimana Kak, terlalu lama. Intinya memang ta'aruf itu hal yang tabu di keluarga saya, terutama di masyarakat juga ya, di lingkungan saya. Jadi ya saya buktikan kepada semua orang bahwasanya ini loh, ya melalui aplikasi ya, aplikasi mungkin yang orang anggap selalu negatif ya, ketemuannya di online gitu, atau ketemuannya di aplikasi ya, kita nggak perlu sebut ya, atau mungkin di salah satu apa sih ya kayak ya aplikasi-aplikasi lainnya lah, intinya ya selalu kan negatif ya pikirannya ya. Tapi kalau ini tuh beda, kita itu nggak chattingan, kita itu nggak Masya Allah ya, bahkan nama aja kita nggak tahu ya. Terus juga kita itu harus pakai perantara orang ketiga, jadi bener-bener syar'i banget. Jadi bener-bener oke lah, orang boleh ngejudge aplikasi itu mungkin negatif, tapi kalau yang tahu itu beda. Ini saya nggak di endorse ya, ini saya murni sih. betul ya Mas. Kenapa? Ini kok gangguan ya, jadi kita bener-bener ini kok mati ya. Suaranya masuk. Suaranya masuk tapi gambarnya nge-freeze. Gambarnya nge-freeze. Apa keluar dulu atau gimana? Apa terpesona Instagramnya dengan ceritanya tadi? Apa keluar dulu atau gimana ini Mas Eke? Oke, boleh kita coba, nggak apa-apa kalau kita coba sambungin lagi ya. Baik teman-teman, sambil nunggu disambungin lagi, mungkin tadi banyak ya yang mungkin tanya-tanya ya gitu, tapi mungkin fokus saya agak kepecah gitu. Nah, teman-teman bisa nih untuk ngetik pertanyaannya di kolom pertanyaan, jadi nanti bisa saya coba buka. Karena kalau misal dari komentar, takutnya pas ketumpuk dengan komentar yang lain. Ini udah ada apa lagi? Saya udah 29 tahun. Oke, alhamdulillah. Terhubung lagi ya. Cek suaranya. Oke, dengar. Iya Mas. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini juga jadi itu teman-teman. Jadi apa namanya, suatu peristiwa yang menarik juga. Jadi kadang gini Mbak, ada yang berpikiran bahwa ketika ta'aruf itu terbatas banget buat kenal calonnya gitu. Kayak merasa bahwa ta'aruf itu ya sekedar baca CV terus harus nikah gitu kan. Padahal ternyata tadi Mas Januar ini sempat ke rumah juga, kemudian sempat buka puasa bareng juga gitu. Nah, yang jadi catatan tadi teman-teman, ada yang apa namanya, ada walinya, ada yang menemani tadi ya. Betul. Jadi nggak serta-merta itu adalah apa namanya, benar-benar wah ini cuma baca CV mau nggak mau harus terima itu, nggak gitu. Nggak gitu, nggak gitu banget. Terserah teman-teman ya. Free will kita. Terus apa namanya, Mas Januar ini ada tambahan nggak kira-kira Mas Januar untuk memperkuat dari segi pesan-pesan nih buat ikhwan ya? Karena Mas Januar ini tadi ada yang bilang juga, wah Mas Januar diam-diam menghanyutkan gitu. Iya betul, diam-diam menghanyutkan. Anteng-anteng ternyata mungkin bisa misalnya memikat ya. Simpel aja sih. Mungkin Allah akan mempertemukan dengan jodoh di saat
kita sudah Siap. benar-benar ikhlas, Mm-mm. sudah benar-benar pasrah dengan keadaan, dengan ya sudah nyoba nyari ke sana ke sini, tapi masih belum belum dikasih Cocok. jawaban. Akhirnya coba ikhlas, nyoba Siap. ya segera berdoa kepada Allah. Setelah pasrah, setelah benar-benar pasrah, baru deh sama Allah dikasih setelah benar-benar ikhlas. Iya Mas, jadi emang bener-bener tawakal ya. Kalau ibarat kita itu bener-bener tawakal banget, sudah mentok, nggak tahu minta pertolongan siapa. Nah di situ baru Allah akan tunjukkan pertolongannya gitu. Jadi bener-bener mentok, nggak ada pertolongan lagi selain pertolongan Allah. Nah di situ. Ini baru saya juga, mungkin teman-teman ini ada 95 orang ya, tadi sempat 100 juga. Mungkin bukan saya aja yang pertama kali denger, maksudnya ada ya orang menikah tadinya nggak suka tuh, ilfil, yang satu juga lebih ke ya udahlah jalanin aja gitu. Tahu-tahu ternyata bisa. Iya betul. Bisa jadi terus satu frekuensi gitu ya. Betul. Setelah pernikahan itu semuanya diungkapin, dibuka sama Allah ya, semua kebaikan-kebaikan kita. Jadi kebalikan ya Mas. Sebenarnya kalau nikah itu kan dibuka semua keburukannya, kekurangannya. Tapi Masya Allah semakin hari semakin tahu, oh ternyata orangnya sangat-sangat baik. Secara agama ya pastinya. Baik buruk itu kan tolak ukurnya agama ya Mas ya. Seperti itu. Gitu Mas Zaki. The real ya, pacaran setelah nikah ya. Betul, pacaran setelah nikah. Dan pacaran sebelum nikah itu ya belum tentu jodoh kan ya Mas ya. Jadi cukup 7 hari kita memutuskan untuk ya udah nikah. Semisal nikah itu cuma akad doang gitu ya Mas ya, nggak perlu harus ini dan itu. Misal ya udah kenal 7 hari ya udah langsung nikah aja gitu. Ya, Mas Yanwar merasa itu nggak, merasa tersenggol nggak tadi? Ya ta'aruf kan ini. karena sebelumnya pacaran. Nah ini saya pengen denger nih, selaku orang yang pernah pacaran juga gitu ya, dan 5 tahun kemudian gagal, terus nyoba ta'aruf nih, seminggu kok nikah gitu. Gimana sih Mas Yanwar perasaannya itu? Dari pengalaman itu istilah. Karena saya kan memang suka musik ya. Suka musik. Anak band ceritanya Mas. Nggak percaya sih sama kok bisa betul. kenal sebentar nikah. Nah, cuma ya memang banyak kan kalau keajaiban itu. Akhirnya ya juga ada dari siapa itu artis itu? Siapa saya? Ribayang ya. Oh ya, Ribayang. Dinda Hao. Tapi kok itu juga ini bisa dari jadi ta'aruf. Bener-bener tabu ta'aruf buat Mas Yanwar tuh bener-bener tabu Mas Zaki. Kalau untuk saya kan biasa, kalau Mas Yanwar tuh kok bisa sih nikah padahal nggak kenal. Nah itu Mas Yanwar tuh gitu, awalnya nggak percaya walaupun sudah buat CV di TOI ya bener-bener kayak nggak mungkin aku nikah langsung nikah, kayaknya nggak mungkin gitu. Nggak percaya awalnya, makanya kaget kan, selalu tanya ke saya, apa wis namanya, kok bisa kamu kok yakin sih nikah sama aku, kita ketemuan dulu yuk, ngobrol dulu, kita harus mempersiapkan bla bla bla. Nggak usah banyak persiapan, udah langsung nikah aja, ngapain sih terlalu banyak bertele-tele gitu. Dan pokoknya nikahin adik gitu ya. Wah sampai rubuh. Dan ya Mas Zaki, sampai detik ini pun Mas Yanwar tuh tetap kayak nggak percaya, kok bisa sih kamu nikah sama aku, kita kan nggak saling kenal, kamu bukan temen SD, kamu bukan teman kuliah, kamu bukan teman SMP, kita bukan juga teman main, ya? bukan teman main, dan gak ada yang kenal di antara kita gitu ya. Kok bisa sih sampai sekarang ya tetap bilang kayak gitu. Ya bisa lah Mas, kan Allah yang mempertemukan. Kenapa sih harus heran? Jadi ya walaupun sudah nikah perantara ta'aruf ya tetap tabu. Tapi ya pelan-pelan lama-lama akan terbiasa, ya akan ya pelan. Nah, seperti itu Mas. Jangan itu kegiatan tiap pagi ya, begitu bangun tidur terus lihat wajah istrinya, kok bisa ya? Kok bisa? Tiap hari jangan itu. Masih belum percaya. Kok bisa sih kamu itu ya nikah sama aku, padahal aku aja yang 5 tahun udah menjalani kandas gitu. Kok bisa kita cuma kenal ya istilahnya seminggu gitu ya, memutuskan untuk nikah, dan ternyata sampai sekarang alhamdulillah Allah baik-baik saja gitu, dan semakin baik insya Allah, seperti itu. Wajar sih ya, karena ya Mas Yanwar udah kenalan sama mantan sebelumnya itu 5 tahun ya. 5 tahun dan itu merasa belum cukup buat nikah dan malah gagal gitu ya.
Nah, Terus kok betul, 7 tahun betul. bisa, pasti ya geleng-geleng gitu ya. Kalau dari Mas 7 Yanwar hari. sendiri, ada nggak sih Mas Yanwar apa namanya pesan nih buat teman-teman ketika mungkin nih ada juga nih yang baru patah hati dari pacaran tadi atau yang Iya. masih pacaran juga, cuman belum kuat untuk melepaskan gitu istilahnya. Ada nggak sih masukan dari Mas Yanwar dari keajaiban yang Mas Yanwar alami sebagai bentuk rahmat dari Allah yang cukup besar ini? Iya. Jadi kalau dari saya sih itu mungkin ya, karena saya sering ngebaca postingan di Instagram tentang keajaiban sholawat gitu. Salawat, Mas. Ya, saya coba sembuhin luka, Dipraktikan. nyembuhin diri pakai sholawat sih. Jadi Pakai sholawat, perbanyak salawat, macam-macam Mas. sholawat lah, sama perbanyak sedekah. Subuh, Nah, terutama. akhirnya setelah menjalani nyoba rutin sholawat, sedekah subuh, 1 tahun mungkin ya. 1 tahun tahun Oh, dari hijrah lah ibaratnya. patah hati. Patah hati, dari patah hati. Ya, sama Allah Allah. sudah dikasih jalan, mungkin dari situ. Melalui amalan-amalan ya pastinya ya, Mas. Supaya dipermudah jalannya oleh Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman jangan lagi insecure ya terhadap sesuatu yang di luar diri kita, tapi lebih fokus ke perbaikan diri kita karena ternyata betul tadi ditemukan dengan yang baik-baik juga itu dalam arti ketika saat itu ya. Jadi kita saling berproses biar akhirnya sama, ketemu, cocok dah akhirnya. Betul, Mas. Dan tadi yang sedekah subuh itu menarik banget sih, Ustazah. Aduh, Fadilahnya juga kan gede ya, Ustazah ya. Subhanallah. Fadilahnya sendiri Jangan, kan Mas cukup Zaki. besar ya itu ya, sedekah Betul, pagi ya. betul. Bahwa setiap pagi hari itu ada 2 malaikat yang turun ke bumi, kemudian Betul. 2 malaikat itu berdoa. Gimana Ustazah? Dilengkapin. Ya, setiap subuh itu ya maka ya itu, Mas. Malaikat kan mendoakan kita ya bareng siapa yang ya intinya ya kurang lebih redaksinya adalah ya ketika kita rutinkan ya nggak usah rutin lah, sekali aja misalkan kita mau sedekah subuh ya, nanti malaikat kan akan mendoakan kita ya, mendoakan ya Allah balaslah yang berlimpah lah intinya seperti kalau misalkan kita nggak berinfak atau bersedekah di subuh ya malaikatnya berdoa ya Allah berikan dia kekikiran gitu ya. Jadi intinya ya insya Allah dari doa malaikat itu ya mempermudah urusan kita setiap harinya seperti itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Terakhir Iya, kira-kira ada untuk pesan buat teman-teman semua yang masih mendengarkan sampai sore hari ini. Untuk memotivasi teman-teman semua, kira-kira ada pesan apa nih dari Mbak Syafa sama Mas Yanwar? Kalau dari saya mungkin tetap untuk para single-lilah, jadi tetap semangat ya untuk menjemput jodoh yang halal. Karena meskipun kan kita tidak tahu ya di dalam percobaan atau ikhtiar keberapa, kamu kan mungkin ke 10 ya, ke 10 baru bertemu jodoh. Dan barulah sampai sekarang berhasil. Jadi ya tetap semangat, tetap berdoa, insya Allah akan diberikan jalan. Gitu Mas Zaki. Saya juga Kalau memberikan dari Mas statement Syafa? terakhir. Boleh. Kalau dari saya pribadi, gini Mas, mungkin memang ya sekali lagi ya ta'aruf itu jangan sampai dijadikan hal yang tabu buat kita karena memang ini adalah syariat dari Islam. Ini ta'aruf itu menjaga izah kita sebagai seorang wanita, di mana wanita itu benar-benar terjaga ya. Jadi kita itu ibaratnya itu masih fresh gitu ya. Kita itu bukan bekasnya siapa-siapa gitu. Jadi kita emang benar-benar murni untuk suami kita gitu ya, bahkan tangan kita juga tidak pernah tersentuh dengan siapapun ya. Jadi benar-benar kita itu ya memang ini ta'aruf adalah jalan yang Allah berikan kepada kita untuk menjemput jodoh karena Allah itu nggak pernah menilai kita
berdasarkan hasil ya. Hasil itu sudah pasti, bertemu jodoh itu sudah pasti. Tapi yang Allah nilai adalah prosesnya. Ketika proses kita baik, di situ Allah memberikan pahala kepada kita. Tapi ketika proses kita salah, atau mungkin contohnya mengambil pacaran adalah hal yang biasa, hal yang wajar-wajar saja. Pegangan tangan itu adalah hal yang biasa, ya ketemuan adalah hal yang biasa, ya berduaan itu adalah hal yang biasa, ya maka di situ ya kita nggak akan dapat pahala menjemput jodoh gitu ya. Tapi ketika kita benar-benar menjaga izah kita sebagai seorang wanita khususnya, maka di situ Allah akan memberikan kita pahala ya, pahala untuk kita. Karena hal yang paling terpenting adalah kalau katanya Ustadz Budi Ashari itu masa muda itu adalah masa di mana kekuatan di antara dua kelemahan ya. Dua kelemahan itu, kelemahan yang pertama adalah kelemahan ketika kita berada di posisi anak-anak, dan yang kedua adalah posisi orang tua. Jadi masa muda itu masa golden age gitu ya, masa di mana memang Allah akan memintai pertanggungjawaban kita. Jadi Allah itu akan tanya kita, masa mudamu tuh ngapain aja sih gitu ya. Kenapa kok Allah tanya? Karena memang masa muda itu masa yang benar-benar beda daripada masa anak-anak dan masa tua. Ya, jadi kenapa khusus masa muda itu Allah pertanyakan sendiri, dan nggak lucu semisal Allah tanya masa mudamu ngapain? Ternyata masa mudaku pacaran. Nah itu nggak lucu gitu ya. Pacarannya dengan banyak orang ya. Punya banyak mantan bangga gitu ya, galau dengan banyak laki-laki dan perempuan itu bangga gitu. Enggak, harus terbalik. Justru kita malu ya, semisal kita itu punya banyak mantan, kita malu, kita tuh pernah jalan dengan siapapun ya, dengan orang A, B, C, D, E, F, G, kita harusnya malu sekali ya, karena kita nggak jadi dengan dia. Jadi bukan dijadikan pengalaman, tapi dijadikan suatu hal yang aib. Kalau menurut saya aib gitu. Jadi saya tuh nggak mau, saya itu dikenal, oh dia pernah deket sama saya misalkan. Saya nggak mau seperti itu. Saya benar-benar menganggap semua itu teman saya, semua baik dengan saya, seperti itu. Jadi saya bagi singlillah di sana yang sedang menyebut jodohnya, yang itu tadi ya nasihat yang pertama, nasihat yang kedua, sekarang yang ketiga. Terus lakukan karena Allah, niatkan ibadah karena Allah, nanti Allah akan mudahkan prosesnya. Dan yang pastinya berproseslah dengan proses yang benar ya, terutama dalam TOI ini. Ya Masya Allah sangat recommended banget ya, aplikasi yang Masya Allah bukan sembarang aplikasi ya, yang benar-benar ya akan menjaga izah kita menjadi seorang wanita ya. Saya berdoa semoga TOI ya, salah satu ownernya mungkin, atau siapapun admin dan siapapun yang bekerja dalam TOI, semoga Allah berikan pahala yang berlimpah ya dari setiap orang-orang yang dengan wasilah aplikasi ini ya, dengan wasilah aplikasi ini semuanya bisa menikah ya, dimudahkan jodohnya gitu ya. Karena saya juga jujur, saya nggak pakai aplikasi apapun, dan saya nggak pakai jalur ta'aruf apapun, dan saya nggak dikenalkan atau dijodohkan dengan apapun. Jadi murni pertama kali niat cari jodoh ya lewat TOI ini, langsung Masya Allah berhasil, walaupun harus yang ke-10 ya, harus ke yang ke-10, dan waktu itu benar-benar mau down dia. Kayaknya mau cari jalan lain, ini mau aku hapus aslinya aplikasinya, tapi Masya Allah enggak. Justru yang terakhir ini Allah datangkan pertolongan gitu ya. Dan Masya Allah dihadiahkan oleh Allah partner yang sangat luar biasa sekali menurut saya ya. Ketika ya saya bermakmum dengan beliau, Masya Allah membuat saya insecure gitu ya. Insya Allah kedepannya akan semoga bisa melahirkan generasi-generasi yang bisa menjadi penolong agama Allah gitu. Ya semoga terus bisa mensyiarkan ini loh Islam punya cara dalam menjemput jodoh ya. Jadi jangan sampai kita mungkin ya termakan ibaratnya termakan dengan wacana atau opini pacaran tuh hal yang biasa, nggak sama sekali. Justru itu adalah kemaksiatan yang luar biasa di mata Allah ya. Contohnya jodoh saya sendiri ini ya, walaupun 5 tahun pacaran ternyata gagal, itu mungkin Allah jodohkan saya. Awalnya saya protes ya Mas Zaki, Allah saya tuh nggak pernah pacaran, tapi kok jodoh saya tuh bahkan pacaran 5 tahun sih, ini Allah nggak salah gitu. Awalnya saya sempat protes gitu sama Allah. Tapi mungkin di sini ada syiar ya yang akan Allah tunjukkan kepada saya, bahasanya ini loh. Kamu mau pacaran, mau nggak pacaran, kamu pasti akan dapet jodoh. Nah, kamu mau dapet jodoh berpahala atau enggak? Gitu. Kalau kamu mau dapat jodoh berpahala, jangan pacaran. Tapi kalau kamu justru ingin dosa, ya silakan ambil jalur apapun gitu. Jadi yang sudah berapa tahun pun kita pacaran, ya belum tentu berjodoh. Tapi yang sudah memang jelas-jelas Allah pertemukan, ya pasti akan berjodoh, seperti itu Mas Zaki. Sampai melebihi jam ini ya. Iya dah. Sampai jam.
Kurang rasanya ini, Mas. Masya Allah. Kita justru malah senang banget nih bisa ditemenin sama Mas Januar dan istri. Alhamdulillah bisa sampai sore ini juga teman-teman pada perhatiin semua. Semoga kita bisa ngambil ibroh terbaik dari kisah perjalanan dari Kak Yanuar dan juga Mbak Syafa, dan semoga kita berdoa kepada Allah semoga senantiasa keluarganya diberkahi dan juga diberikan yang terbaik dari Allah dan diberikan keturunan yang menyejukkan hati, enak dipandang mata dan menjadi anak yang soleh-solehah. Nah, insya Allah mungkin itu ya untuk sementara ini. Semoga kita dipertemukan kembali. Terima kasih sekali sudah mau mensiarkan bareng-bareng gerakan ini. Alhamdulillah. Yang perlu digarisbawahi, Toi sendiri ini pesan juga dari CEO kita juga, Ustadz Yopi, kemudian teman-teman juga yang ada di Ta'aruf Online, bahwa kami itu di Ta'aruf Online tidak pernah melihat gerakan ta'aruf yang lain itu sebagai saingan ya. Enggak, benar-benar enggak. Ini merupakan sebuah semangat bersama, kalau bisa kita sinergi sama-sama biar mensiarkan ta'aruf ini di Indonesia khususnya bisa menjadi suatu gaya hidup yang wajar dilakoni setiap muslim. Betul. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada pengantin dari Toi juga yang nyimak nanti, boleh banget walaupun belum kita kontak, misal Min, aku mau deh live buat share pengalaman saya. Atau ada di sini komunitas dari mana? Min, mau dong ngisi di komunitasnya sama Toi dan lain-lain. Boleh banget kita sama-sama siar kebaikan ini. Semoga lebih luas lagi. Alhamdulillah. Mungkin itu insya Allah Mas Januar dan istri jazakumullah khair sudah menemani. Jazakallah. Semoga dilancarkan segala kegiatannya hari ini dan semoga diberi kesehatan. Dan insya Allah sudah boleh untuk mengundurkan diri barangkali nanti santai-santai sore bersama. Sementara saya nanti akan menutup live ini terlebih dahulu. Terima kasih Mas Zaki. Jazakumullah khair yang sudah melihat. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Amin. Nah, baik teman-teman, itu tadi ya cukup menarik kisahnya dari awalnya nggak suka, bahkan cenderung nggak cocok gitu ya, malah justru bisa jadi cocok dan akhirnya menikah. Dan lebih uniknya lagi setelah menikah terbongkar semua, dan yang terbongkar justru malah sisi baik daripada Mas Januar itu sendiri. Padahal Mas Januar tadinya pacaran, ketemu sama yang nggak pacaran malah justru guru ngaji juga gitu kan. Nah, pada dasarnya menikah itu adalah bukan berlindung dan juga menolong ya, tapi lebih kepada bagaimana kita saling bekerja sama untuk saling menyelamatkan dalam ketakwaan. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru pertama lihat ataupun menyimak ataupun baru tahu Ta'aruf Online itu apa, silakan nanti bisa dikepoin aja di Instagram. Itu juga sudah disiapkan rangkumannya ya di bio kami. Kalau misalnya ada sesuatu kendala teknis maupun pengen tanya yang lebih intensif, bisa hubungi melalui DM maupun CS kami. Silahkan klik link di bio, nanti akan diarahkan untuk dapat menghubungi nomor CS kami. Untuk yang ingin langsung nyoba silahkan, karena aplikasi sudah tersedia di Play Store dan juga ada di App Store juga. Insya Allah itu ya teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menyimak kajian di sore hari ini. Semoga apa yang tadi telah disuguhkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan. Mari kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Zaki, mewakili tim yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di live Ta'aruf Online berikutnya di pekan depan. Assalamualaikum.